Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Roma tolak 45 juta euro dari Inter untuk Manu Kone, kini harganya bisa tembus 2 kali lipat. Pertemuan antara AS Roma versus Inter Milan dalam laga pekan ke-7 Serie A pada akhir pekan ini bukan sekadar laga besar. Bagi Manu Kone, ini adalah duel dengan klub yang pernah nyaris membawanya ke Giuseppe Meazza. Menurut laporan Il Messaggero via FC Inter 1908, Inter Milan menjadikan Kone target utama mereka pada bursa transfer musim panas lalu, bahkan sempat mengajukan tawaran senilai 45 juta euro untuk membawanya ke bawah komando Christian Cifu. Saat itu, Roma awalnya tidak menutup kemungkinan untuk melepas Kone. Tapi resistensi dari fans dan keyakinan manajemen membuat transfer ini batal. Penolakan tersebut terbukti sebagai langkah jenius. Kini, Kone menjadi jantung permainan Roma di bawah Gianpiero Gasperini, dengan performa konsisten dan kontribusi besar terhadap posisi puncak klasemen yang sedang dinikmati Giallorossi. Sumber yang sama menyebutkan bahwa nilai pasar Kone telah melonjak jauh di atas 45 juta euro. Terutama dengan Piala Dunia 2026 yang kian dekat. Calhanoglu bangga catat 100 penampilan untuk timnas Turki, tidak mudah mencapainya. Bintang Inter Milan, Hakan Calhanoglu, menorehkan pencapaian luar biasa dalam karir internasionalnya. Gelandang berusia 31 tahun itu resmi mencatat penampilan ke-100 untuk timnas Turki, sebuah momen bersejarah yang ia rayakan dengan kemenangan besar 6-1 atas Bulgaria, dalam laga kualifikasi Piala Dunia. Dalam pertandingan yang digelar di Stadion Nasional Vasil Levski, Bulgaria, Calhanoglu tampil sebagai starter sekaligus kapten tim nasional, meneruskan peran kepemimpinan yang ia emban sejak pensiunnya Burak Yilmaz pada tahun 2022. Setelah pertandingan, Calhanoglu berbicara kepada Sport Mediaset via FC Inter News dan tak bisa menyembunyikan rasa bangganya. "Ini adalah malam yang luar biasa," ujar Calhanoglu dengan senyum lebar. "Saya sangat bangga bisa menjadi kapten tim nasional. Saya tahu tidak mudah mencapai 100 penampilan untuk tim nasional. Saya bangga pada diri saya sendiri." Lanjutnya, "Saya berterima kasih kepada semua orang yang telah membantu saya sampai di titik ini." Gattuso puji Pio Esposito usai cetak gol perdana untuk timnas Italia, "Dia pantas dapat semua ini." Kemenangan 3-1 Italia atas Estonia di kualifikasi Piala Dunia 2026 membawa banyak senyuman, terutama bagi pelatih Gennaro Gattuso. Selain hasil positif yang memperkuat kepercayaan diri Gli Azzurri, sang pelatih juga memuji penampilan para pemain mudanya, termasuk bintang muda Inter Milan, Pio Esposito, yang mencuri perhatian setelah mencetak gol perdananya bersama tim nasional senior. Dalam wawancara dengan Sky Sport Italia, Gattuso menegaskan bahwa ia puas dengan performa tim secara keseluruhan, tanpa meninggalkan ruang untuk penyesalan. "Saya puas dengan semuanya. Tidak ada penyesalan, kami melakukan apa yang harus dilakukan. Tidak banyak tim di dunia yang bisa mendominasi selama 90 menit penuh. Kami bisa saja mencetak lebih banyak gol. Tapi yang terpenting adalah mentalitas dan keinginan yang saya lihat dari para pemain," ujar Gattuso. Inter Milan kembali bidik Mario Gila, agen Camano siap jadi kunci transfer. Direktur olahraga Inter Milan, Piero Ausilio dan pelatih Christian Cifu dikabarkan tengah memantau situasi Mario Gila, bek tengah milik Lazio yang kembali masuk daftar incaran Nerazzurri. Yang menarik menurut laporan Tuttosport via FC Inter 1908, Gila adalah klien dari agen terkenal Alejandro Camano, sosok yang memiliki hubungan sangat baik dengan manajemen Inter, hubungan yang sebelumnya membantu berbagai negosiasi strategis di Mercato. Sumber Italia tersebut menyebutkan, Inter ingin memancing lagi dari jaringan Camano, dan kali ini sasarannya adalah bek asal Spanyol berusia 25 tahun itu, tulis Tuttosport. Situasi internal Lazio saat ini sedang tidak kondusif, ketegangan di ruang ganti, performa tim yang menurun,
serta ketidakpastian arah klub di bawah kepemimpinan Claudio Lotito membuat beberapa pemain mulai mempertimbangkan jalan keluar, termasuk Mario Gila. Kontrak Gila bersama Lazio sebenarnya masih berlaku hingga Juni tahun 2027, namun negosiasi perpanjangan sudah terhenti selama berbulan-bulan. Terungkap, Inter pilih Ange Yohan Boni di antara 3 striker incaran. Inter Milan kini bisa tersenyum puas melihat performa Ange Yohan Boni, striker muda asal Prancis yang mulai menunjukkan potensinya di bawah arahan Christian Cifu. Namun, seperti diungkapkan oleh jurnalis Matteo Moretto, keputusan Inter Milan merekrut Boni bukanlah satu-satunya opsi yang dipertimbangkan manajemen di musim panas lalu. Ada 2 nama lain yang juga sempat masuk daftar incaran BP Marotta dan Piero Ausilio. Dalam wawancaranya di kanal YouTube Fabrizio Romano, Moretto menjelaskan bagaimana Inter pada awal bursa transfer sempat mempertimbangkan 3 profil berbeda untuk memperkuat lini serang mereka. Pada awal pasar transfer, sekitar bulan Mei, Inter memiliki 3 nama di dalam daftar, Castro, Luka, dan Boni, ungkap Moretto, seperti dilansir FC Inter 1908. Pada akhirnya, klub memutuskan untuk melakukan all-in pada Boni, merekrutnya langsung dari Parma. Inter Milan siap lepas Bisek pada Januari tahun 2026, jika datang tawaran 35 juta euro. Menurut laporan Tuttosport via FC Internews, Inter Milan siap mempertimbangkan penjualan Jan Bisek di bursa transfer Januari mendatang jika ada tawaran senilai 35 juta euro. Bek asal Jerman tersebut saat ini tengah memasuki musim ketiganya bersama Nerazzurri, setelah bergabung dari klub Denmark Aarhus pada musim panas 2023. Sejak kedatangannya, Bisek telah menjadi sosok penting dalam rotasi lini belakang Inter, terlebih setelah menunjukkan perkembangan pesat di bawah asuhan Christian Cifu. Menurut laporan Tuttosport, jika ada tawaran besar di atas meja, tepatnya 35 juta euro atau lebih pada Januari, manajemen klub bisa mulai mempertimbangkan opsi tersebut. Ketertarikan terhadap bek Jerman ini bukan hal baru. Sejak tahun lalu, sejumlah klub Liga Inggris seperti Crystal Palace, West Ham United, dan Manchester United sudah mencoba melakukan pendekatan. Inter Milan siapkan perpanjangan kontrak untuk Frattesi, Augusto, dan Di Marco. Saat sebagian pemain menjalani tugas bersama tim nasional, manajemen Inter Milan kini mengalihkan fokus ke urusan penting di luar lapangan, yakni strategi perpanjangan kontrak. Menurut laporan Corriere dello Sport, ada 3 nama yang kini menjadi prioritas untuk diperbarui kontraknya oleh Direktur Olahraga Inter di Viale della Liberazione, yakni David Frattesi, Carlos Augusto, dan Federico Di Marco. Namun, situasi ketiganya memiliki dinamika yang sangat berbeda. 1 rumit, 2 berjalan mulus. Kasus David Frattesi menjadi sorotan utama. Gelandang tim nasional Italia itu sempat diyakini akan segera mendapatkan kontrak baru. Namun, situasi kini berubah. Seiring dengan berjalannya waktu, menurunnya menit bermain di bawah Christian Cifu membuat negosiasi menjadi lebih dingin dari perkiraan. Perpanjangan kontrak yang dulu tampak hangat kini menjadi prospek yang lebih dingin, tulis Corriere dello Sport. Frattesi sendiri awalnya berharap bisa bangkit di bawah pelatih baru, bahkan sempat menolak minat dari Newcastle United demi membuktikan diri di Inter. Keputusan mengejutkan Inter, Zielinski bisa dijual pada Januari tahun 2026, penggantinya sudah disiapkan. Kabar mengejutkan datang dari markas Inter Milan. Menurut laporan Corriere dello Sport, klub tengah mempertimbangkan kemungkinan melepas Piotr Zielinski pada bursa transfer Januari mendatang, keputusan yang bisa membuka peluang bagi kedatangan gelandang baru ke skuad Christian Cifu. Padahal, ketika Zielinski tiba dari Napoli, ekspektasinya sangat tinggi. Ia dipandang sebagai tambahan berpengalaman yang bisa memberi kualitas dan visi permainan di lini tengah Inter. Namun, kenyataan di lapangan berbicara lain. Corriere dello Sport menulis bahwa Inter tidak menutup kemungkinan terjadinya perpisahan lebih cepat. Untuk saat ini,
Kemungkinan terjadinya perpisahan sebelum musim panas mendatang tidak bisa dikesampingkan, tulis harian tersebut. Zielinski masih memiliki kontrak hingga Juni tahun 2028, dengan gaji sekitar 4,5 juta euro per musim. Gaji tersebut menjadi kendala utama jika ia ingin mencari klub baru, sebab tidak banyak tim yang mampu menanggung beban serupa. Revolusi senyap Cifu di Inter Milan, ubah mentalitas Nerazzurri. Setelah awal musim yang sempat goyah, Christian Cifu kini mulai menegaskan identitas barunya di Inter Milan. Dua kekalahan awal melawan Udinese dan Juventus menjadi titik balik. Dari situ, sang pelatih muda melakukan revolusi halus, sebuah pendekatan cerdas yang kini mulai menunjukkan hasil nyata. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, perubahan terbesar yang diperkenalkan Cifu bukanlah taktik di lapangan, melainkan sistem internal yang mengguncang rutinitas pemain. Jika dulu skuad utama Inter bisa ditebak bahkan sebelum konferensi pers, kini tidak ada yang pasti, bahkan Lautaro dan rekan-rekannya tidak tahu apakah mereka akan menjadi starter atau tidak sampai 3 jam sebelum kick-off, tulis Gazzetta dello Sport. Langkah ini tampaknya dirancang untuk menjaga fokus dan kompetisi internal tetap tinggi. Dengan cara ini, Cifu memastikan setiap pemain tetap lapar, siap, dan termotivasi, tanpa ada yang merasa posisi mereka aman.